Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan mereview beberapa ALT coin yang teman-teman request di video kemarin ya. Tapi jangan lupa yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu dan membangun channel ini agar terus berkembang ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax, linknya ada di deskripsi ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di grupnya juga ada di deskripsi untuk linknya. Dan khusus koin-koin micin, grupnya ada di deskripsi ya. Jangan lupa untuk follow Twitter aku. Ya udah, kita langsung ke koin pertama yaitu Bitcoin ya. Kita lihat dulu Bitcoin ini pergerakannya ya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau direview, nanti tolong ditulis aja di kolom komentar ya. Nanti insya Allah aku akan bacain untuk chatnya dan lain-lainnya ya. Nah, harga buyback segala macamnya biar lengkap. Ya udah, kita buka TF 1 jam ke depan untuk Bitcoin. Lalu indikator ya, seperti biasa Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah, untuk 1 jam ke depan Bitcoin akan naik ya. Aku jamin ini akan naik, minimal naiknya ke sini dan langsung nabrak Parabolic SAR ya. Di 710 juta. Mungkin bisa maksimal di sini kalau dia dapat support lebih. Ini di TF 1 jam ya. Mungkin di 718 untuk paling tingginya di TF 1 jam. Lalu kita cek untuk TF 2 jam. Di TF 2 jam ini mungkin akan koreksi dikit lagi ya. Juga nggak terlalu dalam sih, dikitnya tuh ke sini. Paling dalam di sini, bahkan bisa langsung naik ya. Untuk Bitcoin ini paling dalam di 702. Dan kalau dapat support lebih dari TF 2 jam tadi, 1 jam tadi, minimal naik ke 710. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 714, bisa ke sini nih ke 718. Mungkin maksimal di 725 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan untuk Bitcoin. Di TF 4 jam ke depan juga Stochastic RSI-nya akan ngarah ke atas ya. Minimal naik ini. MACD biasanya juga mengikuti, minimal naik ke sini nih. Ke 710. Ya maksimal tetap di 723, mungkin bisa ke sini. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 731 bisa ke sini nih. 740-an ya. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D ini malah akan koreksi ya. Jadi dia ini nanti jam 12 malam pasti akan koreksi. Jam 12 malam pasti akan koreksi. Naiknya tadi naik di TF1 2 jam ya. Nah, di TF1D ini koreksi, minimal koreksinya ke sini 684. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 669 ini ya. Maksimalnya bisa di sini nih di 645 ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D ini dia malah akan naik ya, tapi harus koreksi dulu karena TF1D akan koreksi ya. Ya paling dalam di sini 656 kalau mau buyback ya, kalau mau buyback BTC 651 sampai 676 ya. Udah itu langsung naik karena di chart 3D ini udah bagus banget. Nih 750 minimal naik ya. Di 750 kalau dia nabrak parabolic SAR di 771 bisa ke sini 832, bahkan bisa ke sini nih minggu depan ya. Ini minggu ini bukan minggu depan, ini udah hari Senin besok ya. Nah, lalu kita cek untuk TF 1W ya. Di TF 1W juga Stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. MACD biasa juga masih tetap yang seperti aku bilang mengikutin ya, minimal naik minggu ini ke 741, ke sini nih 849. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini bisa new ATH ya, tapi kita ambil di sini aja nih, ya usah tinggi-tinggi ya targetnya, nanti nggak sampai targetnya di 832an aja ya. Kita cek untuk TF2W ya untuk Bitcoin. Di TF2W masih kuat turun ya, tapi kalau di TF sebelumnya itu mendapatkan support lebih ya ke sini nih, minimal naik lah minggu ini, minimal naik ke 731. Maksimal di sini nih, aku nggak berani tinggi-tinggi di 855 ya. Kita cek untuk TF1M nya. Di TF1M ini Stochastic RSI nya masih ada ngarah ke bawah ya, tapi kalau naik dia akan berpindah ke atas ya. Masih tetap yang seperti aku bilang tadi, minimal naik dan maksimal naiknya ya. Ya udah, kita langsung koin selanjutnya. Ini yang teman-teman request kemarin ya, udah aku tandain semua. ATA ya, poin selanjutnya itu ATA Automata. Kita buka advance chart. Ini cara baca chart ya.
kalian ini cara baca chart. Jadi teman-teman sekalian ku kasih tahu support dan resistnya di mana, take profit di mana, buybacknya di mana. Ini advance chart segala macam indikator, ini cara membaca chart. Kalau pengen tahu cara baca chart itu cari aja di video-video aku sebelumnya, ada untuk futur, untuk spot ada semua. Kita buka Bollinger Band ya untuk indikatornya. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, untuk MACD TF 1 jam ini masih naik ya. Stochastic RSI juga masih kuat naik. Ini minimal naik ke sini nih, balik lagi ke sini. Maksimalnya 10.302. Itu untuk TF 1 jam ya. Kalau TF 2 jam kita cek. Di TF 2 jam ini baru mau naik ya MACD-nya, berarti masih akan lebih tinggi lagi naiknya ya. Mungkin bisa 11.000, mungkin minimal lah di 10.500 ya. Karena untuk resistnya ini belum bisa kelihatan. Yang pasti ini akan naik. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan juga akan naik ya MACD sama stochastic RSI. Stochastic RSI udah duluan ngarah ke atas, MACD biasanya mengikutin. Minimal naik mungkin besok pagi ya di 10.300. Maksimalnya bisa di sini di 11.399 ya. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D ini juga bisa naik ya, karena stochastic RSI, sebenarnya stochastic RSI udah mentok di paling atas ya. Cuman kalau dapat support dari TF sebelumnya ya bisa naik tinggi. MACD juga baru naik dikit ya. Ya minimal naik ke sini nih, ke 12.000 ya. Syukur-syukur bisa ke sini nih. Syukur-syukur ya, bahkan bisa ke sini 21.000 syukur-syukur. Tapi kalau targetnya minimal aku ambil di sini aja 11.600 ya. Kita cek untuk TF3D. Nah, di 3D ini bagus ya. Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD udah ada bengkokan ke atas ya. Biasanya mengikuti. Nah, minimal naiknya ke sini 11.800. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini minggu ini ya. Di 16.622 ya. Bisa ke sini nih. Ke 20.000 bahkan bisa ke sini. Ke 24.000 ya. Itu tapi bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Syukur-syukur bisa sekaligus. Nah, di TF1W ini mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa dibaca. Jadi kita next coin aja ya. Aku nggak berani berspekulasi karena nanti takut salah. Karena patokan aku di chart ya, bukan di news atau bagaimana. Aku cuma baca di chart. Kita cek ATA ya. Kita buka ATT bukan ATA. Ini request teman juga ya, teman-teman juga ya di komentar video kemarin ya. Ini aku refresh dulu, terlalu lama. Jaringan aku mungkin agak lemah ya. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator kayaknya bisa naik ini, cuman nggak tahu tinggi apa enggaknya ya. Aku lihat dari candlenya aja. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ATT ini 1 jam ke depan akan naik ya. Stochastic RSI nya udah arah ke atas, garis birunya ya. MACD juga pasti mengikuti, minimal naik ke sini nih. Nih, 312. Kalau dia bisa ke sini juga 320. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 326 bisa ke sini lagi ke 338 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan untuk ATT. Nah, untuk ATT stochastic RSI ini juga udah ngarah ke atas ya. MACD pasti mengikutin. Nah, minimal naik di 312, 315, 319. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 330 bisa ke sini. Ke 339-an atau 340 ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Nah, di TM 4 jam ke depan nih stochastic RSI udah ngarah ke atas ya. MACD juga udah ngarah ke atas. Candle pun mau bikin cup candle baru ya. Minimal naik lah minggu ini ke sini 319 atau 320. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 335 bisa ke sini. 350 bahkan bisa ke 402 ya. Kita cek untuk TF1D, ATT. Nah, di ATT ini di TF1D juga kayak gitu ya. Ini bagus ini untuk di hold ya dari sekarang ya. Atau nanti malam dia akan koreksi. Nah, buybacknya nggak bisa dilihat ya karena chartnya mau naik semua. Ini untuk
minimal naik minggu ini di TF 1D apa 3D, lupa aku tadi, 366. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 370 bisa ke sini 400. Mungkin maksimalnya di 500, bahkan bisa mungkin ya ke 1000 atau 800-an lah ya. Kita cek untuk TF3D nya ya. Di TF3D static RSI udah ngarah duluan ke atas ya. MACD juga masih bingung sebenarnya, nunggu support dari TF sebelumnya. Namun untuk resist dan supportnya nggak bisa aku tunjukin ya, karena terlalu kecil untuk candlenya ya. Lalu kita koin selanjutnya di TF selanjutnya ya. Di TF selanjutnya juga udah bisa dilihat sendiri ya, di stochastic RSI itu garis birunya udah mulai nimbul dikit. Nah, ini untuk resistnya ya. Kalau minggu ini dia sampai ke 900, aku pastiin bisa ke sini. Ke 3000, bahkan bisa ke sini nih. 6000. Namun itu harus bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Syukur-syukur bisa sekaligus lah. Nah, ini untuk DTF 2W ini ya, stochastic RSI-nya masih ngarah ke bawah, namun MACD-nya ngarah ke atas. Berarti ini kalau dapat support dari TF sebelumnya ya, minimal naik ke sini nih 1000. Lalu bisa ke sini 4000. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 6000 ya bisa ke sini, bisa 9000, bahkan bisa ke sini ya 11.000. Mudah-mudahan itu sampai. Untuk teman-teman yang sangkut mungkin bisa kejemput lah ya. Nah, di TF1M nya ATT nggak bisa dilihat ya untuk indikatornya ya. Jadi mohon maaf. Lalu kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya ini CHZ ya. Kita buka advance chart-nya. Nanti ini jaringannya agak lambat ya, jadi agak lama loadingnya, aku refresh dulu. Kita buka 1 jam ke depan untuk CHZ. Indikator ini kayaknya mau koreksi ini. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, untuk CHZ 1 jam ke depan MACD-nya lagi koreksi nih. Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, berarti bisa naik nih. 1 jam ke depan minimal naik ke 4582. Lalu kalau bisa nabrak parabolic SAR di 4600 bisa ke sini 4700 ya. Kita cek untuk TF 2 jamnya ya. CHZ. Nah, di TF 2 jam ini berarti dia naiknya nggak akan tinggi di TF 1 jam tadi. Karena stochastic RSI-nya dan MACD di TF 2 jam akan koreksi. Minimal koreksi ke sini dan langsung nabrak parabolic SAR ya. Maksimalnya di sini nih, di 4200-an. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD mengikutin. Naiknya ya maksimal mungkin bisa di 47 atau sampai ke 5000 ya. Kita cek untuk TF 3D, 1D. Di TF 1D ini kalau dapat support dari TF sebelumnya bisa naik sini minimal ya minggu ini ya. 5000 bahkan bisa ke sini. Ke 6785. Kita cek untuk TF 3D. Nah, di 3D ini yang bagus. Di TF 3D ini ya, stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD juga udah mulai bengkok ke atas ya. Minimal naik ya ke sini nih, ke 5000. Ke 6000 malah. Ke 6200 kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di sini. CHZ di 7000-an. Bisa ke sini nih, ke 9000-an ya. Mudah-mudahan itu juga sampai ya. Dan itu juga harus bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Nah, di TF 1W apa 2W nih. Nah, di TF 1W ini indikatornya nggak bisa aku lihat ya, karena nggak ada, belum muncul. Jadi mohon maaf, aku juga belum berani berspekulasi kalau tanpa indikator. Takut salah. Lalu kita ke koin selanjutnya itu CRO ya. Ntar aku refresh dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk CRO. Indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya.
Nah ini bagus untuk CRO ya, 1 jam ke depan akan naik. MACD nya udah dempet, minimal naik ke sini nih 8.800 dan langsung nabrak parabolik SAR. Maksimalnya bisa di sini 9.400 ya, bahkan bisa ke sini untuk CRO ya. Kita cek untuk TF 2 jamnya. Di TF 2 jam ke depan juga akan naik ya, minimal naiknya ke sini nih 88 ya, 89 lah. Lalu ke sini 9.000, kalau dia nabrak parabolik SAR di sini 9.200 bisa ke sini. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan CRO ya. Di 4 jam ke depan juga stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD biasanya mengikutin. Minggu ini bisa minimal naiknya di sini nih 9.100. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 9.500 ke sini 9.800, bahkan mungkin bisa new ATH ya. Tapi di TF1D ini ya, TF1D ini MACD-nya mau naik, udah naik ya, baru hijau ketiga ini. Stochastic RSI ngarah ke bawah, berarti dia harus koreksi dulu, tapi nggak akan dalam ini koreksinya. Paling dalam pun di sini kalau mau buyback. Di 6.000, di 7.000 sampai sini nih. Di 8.500 lah. Di 8.500, dari 7.700 sampai 8.200. Karena ini paling dia koreksi itu untuk cuman buang volume dan nurunin stochastic RSI-nya ya. Karena moving average-nya akan naik. Dan minimal maksimal naiknya ke 11.000 ya ini. Di TF1D kita cek untuk TF3D. Di TF3D juga bagus ya. Stochastic RSI-nya ngarah ke atas. MACD ngarah ke atas juga ya. Mau bikin cup candle baru minggu ini, dia minimal naik ke sini 9.800. Lalu bisa ke 10.000. Kalau dinabrak parabolik SAR 12.000 bisa ke sini new ATH ya. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W ya, tadinya mau koreksi dah, tapi MACD-nya garis birunya itu mau bengkokkan ke atas lagi ya. Stochastic RSI-nya juga udah mulai ngarah ke atas, minimal naik ke sini 9.700, lalu ke sini 11.000. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di 13.000 ya insya Allah new ATH beneran. Nah ini kalau di TF2W ini ya, MACD nya masih kuat, nggak ada mau bengkok-bengkok ke bawah ya. Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, dan candlenya mau bikin cup candle baru. Dan ini ya, kalau dapat support dari TF sebelumnya ya bisa minimal naik sini nih untuk minggu ini ke 10.000 ya. Di TF1M nya masih kuat banget, nggak ada tanda-tanda untuk koreksi. Paling koreksinya itu koreksi candle dari sebelumnya ya. Lalu kita ke koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya ini EOS ya. EOS ini ada temen yang request di kolom komentar, EOS ini per USDT katanya ya. Ntar aku cek dulu ada nggak sih EOS per USDT. Kalau ada aku bacain, tapi kalau nggak ada ya aku terpaksa bacain per IDR nya ya. Nah jadi mohon maaf ya nggak ada per USDT nya ya, jadi aku bacain per IDR. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah di TF 1 jam ke depan ini MACD nya udah nempel ya, stochastic RSI nya juga ngarah ke atas, minimal naik 1 jam ke depan sini nih, dan langsung nabrak parabolik SAR ya. Ya maksimalnya di sini 1 jam ke depan ya, 48.800 sekian lah. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah di TF 2 jam ke depan ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya, minimal turun ke sini 4.700 sampai ke sini ke 4.400 ya, 44.000. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Nah di TM 4 jam ke depan ini stochastic RSI nya udah ngarah ke atas ya. MACD biasanya mengikutin, minimal naik ke sini ke 48.000 dan nabrak parabolik SAR di sini. Maksimal bisa ke sini, minimal bisa ke situ.
maksimalnya bisa ke sini nih 55.000. Kita cek untuk TF1D nya ya, untuk EOS. Nah untuk TF1D nya stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD ngarah ke, pasti mengikutin si MACD ini. Minimal turun di sini nih 44. Kalau dia nabrak parabolik besar di 43 bisa ke sini minimalnya, ke 37 bahkan bisa lebih dalam ya. Kita cek untuk TF3D. Nah jadi kalau mau buyback EOS ini ya, sudah naik sekali dia akan turun nih. Jadi kalau mau buyback di 37 sampai ke 41 itu kalau mau buyback EOS ya. Udah itu di TF3D ini, karena di TF3D ini mau naik, stochastic RSI ngarah ke atas, MACD juga tadinya mau naik tapi ngundur. Minggu ini kalau dia bisa nabrak parabolik besar di sini, ntar dulu. Nah bisa nabrak parabolik besar di sini di 57, bisa ke sini minimalnya 76, bahkan bisa ke sini nih ke 102 ya, 112 ya. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W pun akan naik ya, stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD mengikutin, dan candle juga mendukung, mau bikin cup candle baru, minimal naik minggu ini ya di 77, bahkan bisa ke sini 92. Kalau dia nabrak parabolik besar di 96 ya bisa di 116, bahkan bisa ke sini nih ke 155 ya. Kita cek untuk TF2W nya EOS ini stochastic RSI nya di TF2W ya, masih bingung mau naik atau turun. Tapi MACD udah ada mulai bengkokan untuk ke atas. Dan candle mau bikin cup candle baru ya, minimal naik ke sini 57, ke sini 82, lalu ke sini 93, 155, langsung nabrak parabolik besar ya, minimalnya ke sini. Tapi bertahap ya. Aku tegasin lagi, itu harus bertahap, nggak bisa sekaligus. Nah ini untuk TF1M nya, untuk MACD nya nggak bisa dilihat ya, stochastic RSI nya juga sedikit, jadi aku nggak berani berspekulasi ini. Lalu kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya ini IOTX ya, IOTX. Kita buka advance chartnya langsung. Ntar aku refresh dulu. Nah ini bisa insya Allah ya. Kita buka TF 1 jam ke depan. Kita buka indikatornya ya, IOTX ini. Bollinger Band seperti biasa ya indikatornya ya. MACD, Moving Average, parabolik besar, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini untuk TF 1 jam ke depan IOTX ini ya. Ini akan koreksi ya, minimal ya mungkin naik dulu lah mungkin ya. Maksimal naik ke sini 20.52, tapi dia kuatnya untuk koreksi. Kalau dia nabrak parabolik besar di 1967 ya bisa ke sini nih. 1800 ya untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya, IOTX ini. Nah, di IOTX ini 1 jam 2 jam ke depan ini bisa naik kalau BTC naik nih ya. Minimal naiknya ke sini. Ke 2000. Lalu ya mungkin maksimalnya di sini nih 2051. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan ya, untuk IOTX ini. Nah untuk indikatornya IOTX ini aku nggak bisa lihat ya, jadi mohon maaf sampai di situ aja aku prediksi ya, karena koin ini koin baru. Lalu kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya dan koin terakhir yaitu OGN ya. Kita buka advance chartnya untuk OGN. Kita refresh dulu lah, jaringannya amburadul, jadi harap maklum ya. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator, Bollinger Band, MACD seperti biasa ya, moving average, parabolik besar, lalu terakhir stochastic RSI ya. Ini 1 jam ke depannya ya, MACD nya udah dempet, stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. Minimal naik 1 jam ke depan ke sini nih, ke 10.044 ya, maksimalnya bisa ke sini ke 11.278. Kita cek untuk 2 jam ke depan ya.
Di 2 jam ke depan akan koreksi dia. Paling ya naik dulu, mungkin naiknya ke sini nih. Nih, ke 10.500. Sudah itu langsung koreksi, minimal koreksi di 9.900 dan langsung nabrak parabolik SAR, lalu di sini dia ke 9.448. Kita cek untuk 4 jam ke depan ya. Di 4 jam ke depan stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. MACD biasanya mengikutin ya, maksimal naiknya ke sini tetap ke 11.266. Kita cek untuk TF1D nya ya. Di TF1D nya ya bisa naik ini, stochastic RSI nya masih bingung, MACD nya masih kuat naik. Minimal naik ke sini OGN 11.600, maksimal bisa ke sini ke 15.000. Kalau dia dapat support lebih ya bisa ke sini. Tapi itu bertahap ya, nggak bisa langsung sekaligus. Kita cek untuk TF3D. Nah, di TF3D ini yang bagus. Udah ngebentuk cup candle baru, MACD-nya udah ngarah ke atas, stochastic RSI-nya kayak gitu ya. Ya, minimal minggu ini naik 11.000 lagi. Bisa ke sini 15.000 kalau dia nabrak parabolik SAR nih. Di sini 16.000 ya bisa ke sini nih. Bisa ke 22.000 ya. Kita cek untuk TF1W. Nah, di TF1W OGN ini nggak bisa dilihat ya. Jadi mohon maaf untuk indikatornya nggak bisa aku lihat, nggak bisa aku bacain ya. Tapi yang pasti ini akan membentuk cup candle baru ya. Di si candlenya ini. Nih, kayak gini ilustrasinya. Nih. Nah, kurang lebih kayak gitu ya untuk ilustrasinya. Bahkan bisa mungkin lebih tinggi sini. Nah, ya udah, kita cukupin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya juga, share teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.